Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Junior Prasetyo akan mempresentasikan materi ilmu alamiah dasar dari kelompok 7, yakni sumber daya alam dalam menjaga kelangsungan hidup manusia dan lingkungannya. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sumber daya alam adalah potensi alami yang dapat dikembangkan untuk menunjang proses produksi. Pengertian sumber daya alam menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.A. Katili, sumber daya alam adalah semua unsur tata lingkungan biofisik yang nyata atau memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, menurut Sera Negara, sumber daya adalah unsur lingkungan alami, baik fisik maupun hayati, yang dibutuhkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar, sumber daya adalah segala sesuatu yang memiliki nilai tambah bagi manusia. Sedangkan sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai tambah namun bersifat alami tanpa perlu diadakan oleh manusia. Jadi, sumber daya alam merupakan ciptaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, sebagai manusia kita harus banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sumber daya alam. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan non-hayati atau abiotik. Pertama, sumber daya alam hayati. Kayu di hutan merupakan contoh sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dapat diambil dari biosfer kita. Semua hewan dan tanaman yang terkandung dalam ekosistem dan bioma di dunia ini dikategorikan sebagai sumber daya alam hayati. 2. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari material tidak hidup dan bersifat anorganik. Umumnya, sumber daya alam non-hayati ini merupakan bahan galian tambang ataupun merupakan hasil aktivitas vulkanisme dan tektonisme. Tanah, air, logam, mineral, dan angin merupakan contoh dari sumber daya alam non-hayati. Adalah masalah kependudukan dan lingkungan hidup. 1. Besarnya jumlah penduduk atau overpopulation. 2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk. 3. Persebaran penduduk tidak merata. 4. Susunan penduduk di Indonesia. B. Kualitas penduduk. Masalah tingkat penduduk. 2. Masalah kesehatan. 3. Masalah tingkat penghasilan atau pendapatan. Berikutnya masalah lingkungan hidup. 1. Polusi. 2. Perubahan iklim. 3. Populasi. 4. Penipisan SDA. 5. Pembuangan limbah. 6. Kepunahan keanekaragaman hayati. 7. Deforestasi atau penggundulan hutan. Selanjutnya, sumber energi alternatif. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah semua sumber energi yang bertujuan menggantikan bahan bakar konvensional. Tujuannya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang mengakibatkan kerusakan lingkungan akibat emisi karbon dioksida yang tinggi, sehingga berkontribusi besar terhadap pemanasan global. Jenis dan contoh energi alternatif. 1. Panas matahari. 2. Geotermal atau panas bumi. 3. Angin. 4. Biomasa. 5. Tidak. 6. Hidropower. 7. Etanol. 8. Nuklir. 9. Hidrogen. 10. Piezoelektrik. 11. Biodiesel. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.